Halo, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nomenklatur dan klasifikasi bakteri. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang nomenklatur. Nomenklatur itu apa sih? Jadi, menurut KBBI, nomenklatur itu merupakan penamaan yang dipakai dalam bidang atau ilmu tertentu dengan dasar kesepakatan internasional. Nomenklatur ini juga bisa diklasifikasikan atau lebih sederhananya yaitu penamaan suatu organisme dengan aturan internasional sesuai dengan karakteristik. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih itu penulisan uh, bakteri dengan tata nama yang sesuai dengan kesepakatan internasional. Jadi ketika kita menulis sebuah jurnal, paper, jadi penamaan bakteri itu harus sesuai dengan kesepakatan internasional. Bagaimana sih cara menuliskannya? Nah, yang perlu kita ketahui pertama itu nama ilmiah bakteri itu terdiri dari genus, kemudian diikuti dengan nama spesies. Nama spesies ini biasanya diberi terkait dengan sifat yang sangat spesifik dari bakteri itu, atau pada kondisi tertentu digunakan nama penemunya sebagai suatu penghargaan. Nah, cara menuliskannya itu ada ketika saya akan menjelaskan bagaimana cara menuliskannya ketika kita mengetik atau cara menulis ketika kita menuliskannya secara langsung. Oke, yang pertama ketika kita mengetik. Nah, nama genus itu ditulis dengan huruf besar, kemudian diikuti dengan nama spesies ditulis dengan huruf kecil. Yang terakhir itu diberi atau ditulis dengan miring atau italik. Nah, ketika kita menulis langsung, maka cara penulisannya itu nama genus ditulis dengan huruf pertama itu huruf kapital, kemudian nama spesiesnya ditulis dengan huruf kecil, dan terakhir itu diberi garis bawah. Jadi perbedaannya ketika kita menulis langsung dan mengetik itu pada yang mengetik tulis miring dan yang menulis langsung itu garis bawah. Kemudian ini ada gambar Bapak Carl Linnaeus. Bapak ini juga sering disebut dengan Bapak dari taksonomi. Dan Bapak Carl Linnaeus ini juga yang mendirikan sistem ilmiah tata nama tersebut. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan pengklasifikasian bakteri. Jadi makhluk hidup itu terdiri dari 5 kingdom. Ada kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Plantae, kingdom Fungi, dan yang terakhir itu ada kingdom Animalia. Nah, bakteri itu termasuk ke dalam kingdom Monera. Bakteri ini juga sering disebut dengan prokariot karena tidak memiliki inti sel. Bakteri itu terdiri dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal, yaitu yang pertama berdasarkan bentuk, kemudian berdasarkan pewarnaan gram, berdasarkan suhu, berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama klasifikasi berdasarkan bentuk. Jadi bakteri ini berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi bakteri kokus, bacillus, dan spiral. Yang pertama itu ada kokus. Kokus ini memiliki bentuk bulat atau seperti bujur telur. Nah, jenis yang satu ini bisa hidup sendiri, tapi bisa juga hidup dalam formasi dengan bakteri sejenisnya. Yang kedua itu ada bentuk bacillus. Bentuk bakteri ini membentuk seperti batang, tapi bacillus ini juga sering digunakan sebagai genus, namun kebanyakan bakteri di kategori ini berbentuk batang tunggal. Yang terakhir itu ada spiral atau Spirochetes. Nah, bakteri ini berbentuk seperti melengkung. Banyak jenis ini yang sifat tubuhnya kaku dan punya kemampuan untuk bergerak.
Kemudian yang kedua itu ada pengklasifikasian berdasarkan pewarnaan gram. Ada bapak ilmuwan asal Denmark yaitu Hans Christian Gram. Ini bapak inilah yang menemukan metode untuk mengklasifikasikan bakteri berdasarkan struktur pada dinding selnya. Nah, itu ada gram positif dan ada gram negatif. Gram positif itu artinya jenis bakteri ini memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal atau berganda. Kebanyakan bakteri jenis ini mempunyai asam teitoik. Nah, ada gram negatif. Gram negatif itu lebih tahan terhadap antibodi karena memiliki dinding sel yang sulit ditembus. Peptidoglikannya cenderung tipis dan tidak memiliki asam teitoik. Yang ketiga itu ada pengklasifikasian berdasarkan suhu. Jika dibagi berdasarkan kemampuan adaptasinya terhadap suhu, maka bakteri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada termofil, ada mesofil, dan ada psikopril. Yang pertama itu ada termofil. Termofil ini mampu bertahan di lingkungan bersuhu tinggi, yaitu antara 41 sampai 122 derajat Celcius. Jenis ini biasanya ditemukan di wilayah yang hangat di bumi seperti mata air, lautan dalam, hidrotermal, dan kompos. Kemudian ada mesofil, yaitu jenis yang pertumbuhannya optimal yang berada pada suhu sedang, yaitu 20 sampai 45 derajat Celcius. Jenis ini biasanya terdapat pada keju dan yogurt. Yang terakhir itu ada psikopril, adalah kelompok bakteri yang dapat tumbuh dan berproduksi di suhu dingin, yaitu antara 20 sampai 10 derajat Celcius. Kemudian ada klasifikasi bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Nah, jadi bakteri ini juga diklasifikasikan berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen. Itu dibagi menjadi aerobik, anaerobik fakultatif, dan mikroaerofilik. Yang pertama itu aerobik. Aerobik ini merupakan bakteri yang memerlukan oksigen untuk proses metabolisme dan respirasi seluler. Jenis ini menggunakan oksigen untuk melakukan metabolisme senyawa seperti karbohidrat dan lemak untuk menghasilkan energi. Kemudian ada jenis anaerobik. Anaerobik ini juga dibagi menjadi 3, yaitu anaerobik obligat, anaerobik aerotoleran, dan anaerobik fakultatif. Anaerobik obligat itu adalah jenis yang tidak membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Malah jenis ini bisa mati jika terkena oksigen, walaupun dengan kadar yang berbeda-beda. Yang kedua itu anaerobik aerotoleran. Nah, jenis ini tidak membutuhkan oksigen tapi mampu melindungi diri sendiri dari oksigen. Bakteri ini menggunakan respirasi anaerob dan fermentasi untuk memproduksi energi ATP. Kemudian ada anaerobik fakultatif. Nah, anaerobik fakultatif ini membuat ATP dengan cara respirasi aerobik jika terdapat oksigen di lingkungannya, tapi bisa diganti menjadi respirasi anaerobik atau fermentasi jika tidak ada oksigen di lingkungannya. Yang terakhir itu ada mikroaerofilik. Mikroaerofilik ini adalah jenis bakteri yang membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup, tapi hanya dalam konsentrasi rendah. Bakteri jenis ini memerlukan oksigen karena tidak mampu melakukan fermentasi ataupun respirasi anaerobik. Tapi jenis ini bisa juga teracuni jika terpapar konsentrasi oksigen yang tinggi. Baik, sekian materi yang saya dapat jelaskan tentang nomenklatur dan pengklasifikasian bakteri. Semoga dengan materi yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.